2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelas 4. Di sini kami akan menyajikan sebuah cerita Saijan dan Raja Ikan Todak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aina Rizkanti Prasetyo, absen 2. Saya Maisa Widya Samara, absen 19. Saya Novina Aurawidani, absen 22. Saya Nur Afifah, absen 23. Selamat menyaksikan. Menurut Saibul Hidayat, sebelumnya ada seorang datu yang sangat sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang, di antara percikan buih, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu nantinya akan menjadi tempat permukiman bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan tiba-tiba muncul dari permukaan laut, terbang menyerangnya tanpa beringsut dari tempat duduk maupun muka mata. Datu Mabrur menepis serangan itu. Ikan itu terpelanting jatuh di karang. Setelah jatuh di air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan mengepung memperhatikan gigi mereka yang tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka mata. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semadiku? Ikan apa kamu? Aku Ikan Todak, Raja Ikan Todak yang menguasai perairan ini. Semedimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi kau memang sakti, Datu. Aku takluk, kata Ikan Todak dengan megap-megap. Matanya berkedap-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang yang tajam. Jadi itu rakyatku, tunjuk Datu Mabrur pada sejutaan ikan yang mengelilingi karang. Ya Datu, tapi sebelum aku menyerangmu tadi, kami telah membuat kesepakatan. Jika aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi semua perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku, dan kembalikanlah aku ke laut. Jika terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu jika kau mau menolongku. Baiklah, sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu ingin istana bawah laut berlapis emas dan perak, ingin dilayani oleh ikan duyung dan gurita, atau berkeliling dunia ditemani ikan paus dan lumba-lumba? Tidak, aku tidak memiliki keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak dan cucuku nanti. Datu Mabrur pun menceritakan maksud dari pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku seluruh penghuni laut dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah, jawab Raja Ikan Todak. Datu Mabrur telah dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus seijaan, seiring sejalan, sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datuk, saud Raja Ikan Todak yang tergoleh lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengapung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Seijaan, seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. Seijaan, saut Datu Mabrur. sebelum tengah malam dan waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan dengan suara gemuruh dari dasar lautan. Suara itu perlahan tapi pasti. Suara itu bersamaan dengan munculnya daratan dari dasar lautan. Naik, terus naik. Ternyata di bawah permukaan air terdapat jutaan ikan yang mendorong dengan berteriak, "Saijan, Saijan, Saijan." Datu Mabrur tercengang karena tak menyangka bahwa Raja Ikan Todak memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu muncul sepenuhnya berupa pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, pegunungan, dan tanah yang subur, serta sebuah desa kecil yang makmur. Datu Mabrur merasa senang sekali dan bahagia karena keinginannya memiliki pulau untuk anak cucunya kelak sudah terpenuhi dan menjadi kenyataan.
Datu Mabrur memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta dan menamainya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian diubah menjadi pulau laut karena timbul dari dasar laut dan dikelilingi oleh laut. Kata Saijan dan ikan todak menjadi slogan dan lambang pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Sekian cerita dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.